Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Apa itu sistem hukum? Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satuan yang tidak terpisahkan. Hukum dapat diartikan sebagai perangkat pedoman dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan terdapat sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, yang dimaksud sistem hukum, sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi berbeda-beda tetapi saling berkaitan antara subsistem hukum yang satu dengan yang lain. Terbentuknya sistem hukum suatu negara tidak terlepas dari sejarah dan budaya hukum yang telah berkembang dalam suatu masyarakatnya. Negara menerapkan sistem hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Sistem hukum tertulis misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum tidak tertulis misalnya adat istiadat suatu daerah. Meskipun ada termasuk hukum tidak tertulis, tetapi masyarakat di daerah tersebut menghormati dan menghargainya. Apakah kalian sudah paham mengenai materi sistem hukum? Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai peradilan nasional. Oh tidak, apa yang sedang terjadi barusan? Peristiwa tersebut termasuk tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum setempat dan lembaga peradilan. Apa yang dimaksud peradilan nasional? Peradilan nasional adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh negara dalam wilayah hukum negara tersebut. Oh iya, apakah kalian tahu perbedaan dari peradilan dengan pengadilan? Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, Pasal 24 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada 5 peradilan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Apa saja ya? Yang pertama ada peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili,
serta mengutus perkara pidana sesuai perdata dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada peradilan agama, berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada peradilan tata usaha, berwenang menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara kita. Yang keempat, peradilan militer, berwenang menangani perkara dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Yang terakhir, ada peradilan konstitusi, berwenang menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Baiklah, itu adalah materi kita hari ini. Semoga anak-anak ibu paham ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.